Aslinya, aku memberinya 1 tablet vitamin C. Dia mengernyitkan dahi. Apa yang kamu makan tadi? Aku menjawab santai, pil musim semi. Malam itu dia naik ke ranjangku. Tubuhnya terasa sangat panas. Chan Jingsho, aku merasa sangat tidak nyaman. Apakah efek obatnya sudah muncul? Si Yuan datang menginap di rumahku tanpa menyembunyikan wajah aslinya. Dan dia pun memberiku pelajaran tambahan. Dia hidup dengan sangat tidak bersemaya. Dia adalah seorang yang hanya pandai belajar. Segalanya lainnya tidak bisa. Sekarang dia mengekori di ranjangku dan tidak mau turun. Chan Jingsho, mie instan yang kamu masakan tadi siang expired kan? Aku merasa sangat buruk. Aku sedang menghitung soal terakhir. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Expired. Lagi pula kamu bukan orang yang belum pernah makan mie instan expired. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Baru beberapa menit dalam ketenangan. Dia pun mulai menangis dan mengucek mata. Chan Jingsho, aku sakit perut. Aku marah besar. Berdiri dan mencengkram kerah baju dia. Semoga kamu benar-benar sakit. Bukan cuma mengada. Memegang tangannya di dahinya. Ternyata cukup hangat. Kataku Bu. Penderitaan orang dan hospital akhir-akhir ini meningkat drastis untuk penyakit demam pilek. Mungkin si Wen sedang sakit pilek juga. Aku membawa termometer dan membersihkan dengan alkohol dulu, biar tidak ada bakteri. Jangan bergerak selama 5 menit. Dia patuh dan mengulurkan lengannya. Ketika termometer dimasukkan ke dalam tubuhnya gemetar sedikit, sangat dingin sekali. Suara si Yuan saat sakit terasa sangat lemah dan serak. Sampai-sampai kulitku menjadi berdiri karena geli. 5 menit kemudian, si Yuan, demam kamu sudah 39 derajat. Dia menggeliat sedikit di ranjangku, mata seketika terbuka perlahan. Suaranya memang sudah serak. Aku memilih tidak menjawabnya dengan sabar. Dari kotak obat kuambil pil penurun panas dan vitamin C untuk diberikan. Dia menutup mata seolah-olah mati. Tapi kelopak panjangnya gemetar lembut saat tidur. Orang ini sejak kecil lebih memilih suntik daripada makan pil. Aku mengendalikan kesabaran untuk memujuknya. Surya, kamu dulu cantik tanpa makeup. Minum pil dulu saja. Ini tidak pahit. Dia membuka mata, menatapku dengan tajam sejenak. Wajahnya hanya mengatakan 2 kata. Tak percaya sabariku terbatas. Dengan cepat, dia mendorong pil itu ke dalam mulut. Jangan memaksaku menggunakan cara paksa. Surya bersandar di ranjang, mengunyah obatku dengan ikhlas seperti mati. Karena panas tubuhnya, bibir-bibirnya terasa hangat saat menyentuh tanganku. Seakan-akan menusuk perasaan, ingin menarik tangannya kembali. Tapi tiba-tiba dia menggenggam tanganku. Sekejap itu, Surya gelisah menutupi lehernya dengan kedua tangannya. Wajahnya memerah seperti terbakar. Chan Jingsho, obat yang kuberi ini rasanya apa? Aneh sekali. Aku tercengang dan tak bisa berkata-kata. Pil vitamin C super tebal itu akhirnya masuk juga ke perutnya. Aku tersenyum geli sekaligus kesal. Lalu menjawab santai. Surya, setelah minum obatmu lenyaplah segala-galanya dalam tidur. Setelah dia selesai bermalas-malasan, aku pun mengukur suhu tubuhnya lagi. 38,9 derajat. Panasnya belum juga menurun. Tapi untunglah ibu adalah perawat senior. Merawat pasien bukan hal baru baginya. Aku pun sedikit banyak mampu menghilangkan pakaian Surya untuk diberikan pijatan hangat. Lalu kuusap tubuhnya dengan air hangat. Wajah tanpa makeup dengan kulit putih bersih. Menampilkan aura sakit akibat kurangnya paparan sinar matahari. Tubuh panjang dengan otot yang kencang. Handuk lembut menyentuh wajah. Meninggalkan kesan semburat merah di dada berlekuk-lekuk. Suyan menghela napas pelan, memanggil namaku dengan nada suara yang renyah dan rendah. Chan Jingsho, terasa sangat memalukan. Wajahku terasa hangat karena malu. Tekanan jari di dagu semakin kuat. Mengusap wajahnya kasar tanpa ampun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku sudah tidak menyukainya lagi. Dia adalah gadis yang aku kenal sejak usia 3 tahun. Dia dibiayai oleh nenek Su, sedangkan aku dibiayai oleh ibu angkatku. Kita membesarkan bersama selama masa kanak-kanak di sekolah menengah atas. Dia datang ke depan kelas setiap hari untuk menunggu pulang sekolah. Dan kabarnya dia menjadi bual-bual antar teman, yang mengatakan bahwa gadis bidadari SMA dengan wajah naturalnya sedang jatuh cinta pada Chan Jingsho. Pada usia yang mulai memasuki masa remaja, aku hampir juga percaya bahwa aku menyukainya. Setelah beberapa kali mencoba untuk mengintip reaksinya, kujumpai fakta bahwa dia hanya memiliki satu pikiran tentang pelajaran.
Jadi cepat-cepat kututupkan hasrat kecil itu sendiri. Pukul 2 dini hari, suhu tubuh Suyan akhirnya turun. Aku terlalu lelah untuk bangun, menyuruhnya minum air karena panasnya demam, meminta dia pulang ke kamar mandinya sendiri. Setelah ia pergi, aku langsung tertidur menghadap dinding. Dalam mimpi yang kabur, kulihat nafas panas menyentuh telingaku. Sekejap saja aku menjadi ketakutan mendadak. Tiba-tiba aku tampar dia keras-keras. Hanya terdengar jeritan pilu yang memekakan. Suyan menutupi kepalanya dengan tangan sambil jatuh di sampingku. Terlalu sakit. Aku masih dalam kondisi syak, lalu memelintir dada sendiri. Suyan, kamu ini mau mati dong. Dia terkejut dan menangis karena aku menyakitinya. Rela menggenggamiku dengan erat di pinggang. Tubuhnya makin lama makin dekat sampai tidak ada jarak. Chan Jingshu, aku benar-benar merasa sakit dan lemah. Apakah efek samping dari pil vitamin itu mulai berjalan? Aku belum sempat memahami situasinya. Mendorong kepala yang terus menggesek bahuku. Obat apa yang bereaksi sampai begini? Apa kau memberiku obat perangsang? Aku merasa panas sekaligus dingin. Seluruh tubuhku terasa tidak nyaman. Aku menendang Suyan sampai jatuh ke lantai. Memaki dengan wajah memerah. Otaknya pasti sudah terbakar demam. Mana ada obat perangsang di sini? Apapun yang kukatakan kau percaya saja. Suyan duduk di lantai. Tatapannya sempat terpaku sejenak. Wajahnya merah padam karena demam. Bibirnya pucat. Kesadarannya sudah tidak jernih lagi. Terus-menerus memanggil namaku. Aku belum pernah melihat Suyan sakit separah ini. Teringat berita di internet tentang orang yang koma karena demam tinggi dan tidak tertolong. Aku mulai panik. Cepat berbaringlah dengan benar. Aku akan menelpon ibuku. Dia bergumam mengiyakan. Berusaha merangkak bangun dengan kaku, lalu jatuh tersungkur di atas bantalmu. Aku menelpon 4 atau 5 kali, tapi ibuku tidak mengangkatnya. Setelah ragu selama 1 menit, aku menghubungi 120. Saat sudah di dalam ambulans, Suyan menggenggam erat tanganku. Chan Jingshu, apakah aku akan mati? Tidak, Chan Jingshu. Apakah kau akan terus menemaniku? Iya, aku akan menemanimu. Chan Jingshu. Masih banyak hal yang belum kukatakan padamu. Cepat diamlah. Di atas tempat tidur rumah sakit, wajah Suyan tampak pucat. Alisnya berkerut rapat. Sepertinya dia tidur dengan tidak tenang. Ibuku datang menjenguk ke bangsal. Menyuruhku untuk menjaga Suyan dengan baik. Setelah terjaga sepanjang malam, mataku memerah. Melihat Suyan menyelesaikan infusannya, jarumnya dicabut. Aku bersandar di sisi tempat tidurnya dan terlelap sejenak. Perasaan yang samar dan mengantuk. Seseorang menyelimutiku. Aku mengira itu ibuku, jadi aku bahkan malas membuka mata. Namun detik berikutnya, ujung jari yang hangat mengusap wajahku, lalu dengan cepat menjauh. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh Suyan. Manusia fana ini benar-benar menyiksaku tepat setelah membuka mata. Dia menatapku dengan tatapan memelas. Chan Jingshu, aku haus. Aku mengambil botol termos di atas meja dan menyodorkannya padanya. Tapi dia tidak menerima tanganku. Menyakiti Liu Jishen. Sakit sekali. Apa boleh buat? Aku menyodorkan gelas itu untuk menyuapinya minum. Chan Jingshu, aku ingin makan apel. Aku bergumam dalam hati. Dia adalah pasien. Aku tidak boleh kasar. Aku memilih yang paling merah untuk diberikan kepadanya. Dia membuka mulutnya dengan penuh kesadaran. Chan Jingshu. Aku menjadi marah karenanya, memasukkan seluruh potongan apel ke dalam mulutnya. Suyan, jangan terlalu melunjak. Ini hanya flu virus. Demammu juga sudah turun. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah punya janji dengan seseorang hari ini. Ada urusan penting. Kamu tidur saja yang patuh di sini. Aku akan kembali sore nanti. Dia buru-buru menyingkirkan apel itu. Kamu mau pergi kemana? Aku juga mau ikut. Aku memperhatikannya dari atas sampai bawah. Aku mau pergi kencan. Kamu mau ikut juga? Tatapan Surya bergetar. Kamu mau kencan dengan siapa? Laki-laki atau perempuan? Senior memperkenalkanku pada seorang kakak tingkat dari jurusan tari. Kami sudah mengobrol untuk beberapa waktu. Dia cukup menarik. Dia bilang hari ini akan datang berkunjung ke sini dan mengajakku bertemu. Dalam situasi seperti ini, tentu saja aku tidak bisa membawa Surya. Omong kosong, tentu saja perempuan. Dasar kaku. Berbaringlah dengan tenang. Kakak akan kembali malam nanti, setelah menginap semalam di rumah sakit. Aku berencana pulang untuk mandi sebelum pergi berkencan. Siapa sangka, baru saja aku berdiri,
dia sudah menarik ujung bajuku. Chan Jingsho, aku merasa tidak enak badan. Aku sesak napas. Bisakah kamu memanggil bibi untuk membantuku memeriksanya? Aku melihat jam, ternyata masih sempat. Lalu aku pergi memanggil ibuku. Baru saja aku ingin mengeluh tentang Surya kepadanya, bahwa gadis ini benar-benar merepotkan. Tak disangka dia malah mengadu lebih dulu. Begitu melihat ibuku, dia langsung bicara. Bibi, kata Surya, Chan Jingsho mau pergi kencan dengan perempuan yang tidak dikenal. Aku membelalakan mata. Rasanya ingin sekali memukulnya 2 kali. Ibuku menoleh dengan tatapan setajam pisau. Chan Jingsho, berani sekali kamu. Di tangan Surya yang tidak diinfus, muncul bekas gigitan. Aku menggigitnya. Lalu ibuku menyuruhku untuk menjaganya tanpa pergi selangkah pun. Sepanjang hari itu, aku tidak memberikan wajah ramah pada Surya. Setelah botol infus terakhir habis, dan mengambil beberapa kotak obat, Surya menurut mengikutiku pulang ke rumah. Chan Jingsho, kapan kamu pergi kencan? Aku tidak mau mempedulikannya. Sambil menatap pemandangan di luar jendela mobil, aku berpura-pura tidak mendengar. Saat kamu pergi kencan, bisakah aku ikut? Aku janji tidak akan bicara sembarangan. Demamnya sedikit turun, tapi dia mulai batuk-batuk tanpa henti. Baru bicara 2 kalimat saja sudah mulai batuk. Baru saja aku bilang tidak akan membawanya. Dia langsung batuk dengan sangat hebat. Tubuhnya sampai meringkuk. Seolah-olah selama aku tidak setuju, dia bisa batuk sampai sesak napas kapan saja. Sopir taksi, dengan diam-diam mengambil masker dan memakainya sendiri. Pelipisku berkedut. Aku berkata sambil menggertakkan gigi. Kesuyan, meskipun sekarang kamu mati kehausan, aku tetap tidak akan membawamu. Dia tersandar, perlahan menenangkan napasnya. Saat aku menoleh ke samping, sudut matanya memerah. Setetes air mata bening menggantung di sudut matanya. Hampir jatuh namun tertahan. Jakunnya bergerak. Dia berkata, "Oh, baiklah kalau begitu. Aku mengantar Suyan pulang." Mengingatkannya untuk minum obat tepat waktu. Dia menjawab dengan suara terendam. Dia berbaring di sofa dan membalikkan badan. Meringkuk menjadi satu bola. Kenapa melihatnya seperti ini terasa agak kasihan. Aku berjalan ke pintu lalu berbalik kembali. Menepuk bahunya. Hei, Suyan, aku akan segera kembali. Kamu ingin makan apa? Akan aku bawakan, ya? Atau kamu pesan antar saja, ya? Suyan mengenakan tudung hoodie-nya. Hanya memperlihatkan garis rahangnya yang tegas. Bibirnya terkatup rapat. Entah siapa yang membuatnya tidak senang. Sampai-sampai kencan pertamaku dengan kakak kelas jadi tidak fokus. Setelah aku pulang ke rumah terasa gelap gulita. Aku menyalakan lampu. Melihat Suyan masih dalam posisi yang sama. Kotak obat di atas meja bahkan tidak disentuh. Aku mengernyitkan dahi, berjalan mendekat dan mendorongnya. Kenapa kamu belum minum obat? Dia mengangkat lengannya untuk menghalangi cahaya. Menjawab dengan malas. Kenapa baru pulang selarut ini? Aku melirik jam. Apa sudah larut? Sekarang baru jam 8. Aku hanya makan sebentar di luar. Aku membuka kotak obat, lalu menuangkan segelas air hangat. Suyan bangun dan bersandar di sofa. Bertanya dengan wajah datar tentang apa yang aku makan. Aku mendongak dengan heran. Kenapa dia mulai peduli pada hal-hal membosankan seperti ini? Hanya makan sesuatu yang biasa. Cepat minum obatmu. Kalau tidak, nanti malam demammu naik lagi. Aku tidak akan mengurusmu. Suyan terbatuk 2 kali. Bertanya dengan suara serak. Kamu pergi selama 3,5 jam penuh. Tidak ada satu pun telepon yang masuk di tengah-tengahnya. Bahkan tidak bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Aku membuka mulutku. Tiba-tiba merasa agak tidak habis pikir. Memperhatikan Suyan sejenak. Dia sedang menyalahkanku karena tidak perhatian padanya yang sedang sakit. Perasaannya benar-benar sulit ditebak. Aku hanya bisa mengikuti alur pembicaraannya. Iya. Lalu, apakah kamu sudah makan? Belum? Kenapa kamu tidak makan? Apa alasanmu hanya karena aku tidak ada di sini? Ada banyak alasan lain saat aku tidak ada. Apa dia tidak makan juga kalau begitu? Mengingat dia masih sakit dan belum sembuh. Aku menahannya. Lalu kamu ingin makan apa? Aku akan memesankan makanan online untukmu. Suyan tiba-tiba mendengus lagi. Dia bisa pergi makan bersamamu. Sedangkan aku hanya pantas makan makanan online. Wajahku mengeras. Suyan, cukup sudah. Cepat minum obatmu. Begitu melihatku mulai marah. Suyan mengalihkan pandangannya kembali. 2 butir obat itu diputar-putarnya di telapak tangannya. Tapi tidak mau dimasukkan ke dalam mulut.
Kamu galak sekali padaku sekarang, bahkan menyuruhku minum obat dengan perut kosong. Aku hanya libur setahun sekali. Beberapa hari ini aku bisa bertemu denganmu. Aku hanya ingin kamu menemaniku makan bersama. Suyan setelah demam tinggi. Suaranya rendah dan serak, membawa sedikit rasa sedih yang sulit terdeteksi. Mendengarnya membuat hati terasa lembut. Baik, baik, baik. Aku akan membawamu pergi makan. Jam 9 malam. Suyan sedang minum sup di sebuah restoran privat. Aku duduk di hadapannya sambil makan hidangan penutup. Dia mengambilkan sepotong daging ikan untukku. Chan Jingshu, kamu juga makanlah sedikit. Aku sudah makan. Iya. Aku makan. Setelah melihat tatapan matanya yang penuh keluhan, aku terpaksa makan sedikit lagi. Di tengah-tengah itu, ponselku berbunyi. Itu adalah kakak kelas yang bertanya apakah aku sudah sampai di rumah. Aku menunduk dan mengetik, memberitahunya bahwa aku sudah sampai sejak tadi. Baru saja aku ingin mengeluh bahwa ada si manja yang sedang sakit, yang memintaku membawanya keluar untuk makan. Suyan mengambilkan sayuran lagi dengan sumpitnya, dan berkata dengan lembut bahwa jangan melihat ponsel saat makan. Untungnya Suyan tidak merajuk. Setelah kembali, dia meminum obatnya dengan patuh. Dia mengedipkan matanya padaku. Chan Jingshu, kali ini kamu tidak memujiku. Kamu sudah mulai melunjak. Dia perlahan melepaskan tangannya yang menarik ujung bajuku. Sudut matanya pun tampak layu. Dia berkata dengan nada sedih, "Oh, kalau begitu aku mandi dulu." Hari ini Suyan membuatku merasa tidak nyaman di mana-mana. Begitu dia pergi, aku terkapar di sofa sambil bermain game. Di tengah-tengah, kakak kelas membagikan sebuah keenam konyol yang membuatku tertawa bodoh. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. "Apa kamu begitu bahagia bersamanya?" Aku terkejut. Saat menoleh dan melihat Suyan, aku semakin terkejut. Dia baru saja selesai mandi dan keluar. Dia tidak memakai baju tidur di rumah, melainkan mengenakan kemeja putih. Dua kancing bagian kerahnya terbuka. Tulang selangkangnya terlihat samar-samar. Rambut basahnya terurai berantakan di dahi. Untuk sesaat, aku merasa kembali ke masa SMA. Melihatnya membuat telingaku terasa panas. Aku segera mengalihkan pandanganku. Bangun untuk menjauh darimu. Apa yang kamu bicarakan? Sudah cukup. Kamu sudah selesai mandi, sekarang giliranku. Tak disangka, Suyan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Matanya yang basah menatapku. Berkata dengan nada sedih, "Aku melihat semuanya. Kamu membalas pesannya saat makan. Kamu juga membalas pesannya saat bermain game. Apa kamu begitu menyukainya?" Pertanyaan Suyan membuatku terdiam. Kakak kelas itu memang cukup humoris. Tapi jika ditanya seberapa suka, sebenarnya tidak sampai sejauh itu. Aku membuka mulut, ingin memberi penjelasan. Tiba-tiba Suyan mendorongku ke sandaran sofa. Seluruh tubuhnya menekan ke arahku. Dalam sekejap, jantungku berdegup kencang. Aku berpura-pura tenang dan memelototinya. "Suyan, kamu memakai sabun mandiku lagi." Dia mengabaikan perkataanku, menarik tanganku dan meletakkannya di dadanya. "Chan Jingshu, apa aku terlalu pandai menyembunyikannya? Kamu sepertinya tidak bisa melihat betapa aku menyukaimu." Aku merasa seolah terbakar oleh suhu di dadanya. Segera melepaskan tanganku, memperingatkannya dengan wajah dingin. "Suyan, berhenti bersikap gila. Suka atau tidak suka, cepat pakai bajumu dengan benar. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan tubuhmu." Tatapan mata Suyan bergetar hebat. Wajahnya menjadi semakin pucat. "Chan Jingshu, apakah kamu begitu membenciku?" Aku mendorongnya dan duduk tegak. "Siapa yang membencimu? Aku hanya benar-benar tidak tertarik dengan bentuk tubuhmu." Aku membuka beberapa keenam koleksi yang aku temukan secara acak di Xiaohongshu. Menunjukkannya di hadapannya. "Lihat ini, yang ini dan yang ini juga. Semuanya tipe tubuh ibu-ibu. Sekarang kalau cuma mengandalkan wajah saja tidak cukup." Suyan menatap ponselku. Tatapannya dalam dan tajam seperti obor. Apakah kakak kelas itu punya bentuk tubuh seperti ini? Wajahku terasa panas. Memakinya gila. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Mana aku tahu bagaimana bentuk tubuhnya. "Cepat pergi tidur. Jangan ganggu aku." Tapi Suyan menarik pergelangan tanganku lagi. "Kalau aku punya bentuk tubuh seperti itu, apakah kamu akan menghapusnya dan bersamaku? Kamu sakit jiwa ya?" Aku mendorongnya dengan keras dan bergegas kembali ke kamar. Sama sekali tidak tahu bahwa Suyan duduk di sofa untuk waktu yang lama, mulai mencari keenam. Saat mandi,
Aku mulai berpikir yang bukan-bukan. Teringat saat aku menyatakan cinta padanya secara diam-diam waktu SMA. Suyan tertegun di tempat. Kemudian dia mengangkat tangan dan mengusap rambutku, menyuruhku belajar dengan giat, dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Aku merasa sedih sepanjang malam itu, menyimpan perasaan pahit tersebut, dan mulai menganggapnya sebagai teman kembali. Kemudian setelah masuk universitas, kami terpisah di dua kota yang berbeda. Dia merasa kurang puas. Bertanya padaku mengapa aku tidak mendaftar di kota yang sama dengannya. Aku sudah merelakan masa lalu, dan menjawab dengan santai. Tidak perlu untuk selalu bersama terus, kan? Cepat atau lambat kita akan berpisah juga. Suyan memasang wajah kaku dan tidak berbicara. Sepertinya dia tidak puas dengan jawabanku. Tapi malam ini, seolah otaknya sedang korslet, dia malah bilang kalau dia menyukaiku. Pikiranku jadi kacau. Keesokan harinya saat aku bangun, ternyata Suyan tidak ada. Aku meneleponnya, tapi ponselnya tidak dibawanya. Aku berpikir dia tidak suka keluar rumah. Kemana dia bisa pergi sendirian? Aku menelepon ibuku untuk bertanya. Ibu bilang Suyan sudah bangun pagi-pagi sekali untuk pergi lari. Aku terkejut. Lari? Kenapa Suyan tiba-tiba pergi lari? Bukankah berolahraga itu hal yang baik? Memang benar begitu. Tapi Suyan sangat benci olahraga. Lagi pula demamnya baru saja turun. Batuknya pun belum sembuh. Apa dia bisa melakukan olahraga berat? Tak disangka ibuku bilang agar aku tidak terlalu khawatir. Paling dia hanya lari 300 meter lalu kembali. Benar juga. Jadi aku kembali berbaring di sofa dengan tenang sambil menonton TV. Tak lama kemudian Suyan kembali. Dia mengenakan hoodie hitam. Wajah putihnya tampak kemerahan karena berolahraga. Tubuhnya masih mengeluarkan uap panas. Dia melirikku sekilas. Tanpa menyapa sedikit pun, dia langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Aku ternganga dan segera melapor kepada ibuku. Ya Tuhan, sepertinya dia lari lebih dari 300 meter. Awalnya kukira dia hanya sedang kumat sesaat dan akan segera menyerah. Namun di hari-hari berikutnya selama liburan, dia berolahraga setiap hari. Ibuku, untuk memberinya penghargaan, bahkan membelikannya sebuah gelang olahraga. Malam harinya, Suyan menemaniku mengerjakan soal latihan di kamarku. Tiba-tiba dia memanggilku tanpa peringatan, Chan Jingsho. Aku merasa garis perutku jadi lebih terlihat. Mau coba menyentuhnya. Tanganku gemetar. Aku salah memilih jawaban. Aku menoleh ke arahnya dengan terkejut. Dia memasang wajah polos. Melakukan sesuatu harus totalitas. Benar-benar ya, Suyan. Sudah cukup. Dia dibentak olehku. Dia melepaskan tangannya dengan kecewa. Baiklah. Tapi setelah hening sejenak, dia mulai lagi. Setelah aku kembali ke sekolah, aku akan daftar ke gym untuk melatih dada dan kaki. Aku akan konsisten mencatat progresnya, dan akan kukirimkan padamu setiap hari. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Chan Jingsho, jika aku berhasil melakukannya, bolehkah aku meminta hadiah kecil? Aku benar-benar tidak konsentrasi lagi mengerjakan soal. Aku meletakkan pena, berbalik dan bertanya padanya, boleh saja. Hadiah apa yang kamu inginkan? Dia tersenyum padaku. Hapus kakak kelas itu, dan jadilah pacarku. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa dia pasti tidak punya ini. Aku menyukaimu. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Wajahku perlahan terasa panas. Akhir-akhir ini, Suyan selalu mengatakan bahwa dia menyukaiku. Tatapannya padaku juga menjadi semakin membara. Entah apa yang merasukiku. Aku pun menyetujuinya. Baiklah. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Suyan tertegun sejenak. Sudut bibirnya terangkat. Jika tidak bisa, aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan. Lebih baik begitu. Saat liburan hampir berakhir, Suyan membeli tiket pulang. Chan Jingsho, apakah besok kamu akan mengantarku? Aku menatapnya dengan heran. Dulu, saat dia pulang untuk liburan atau kembali pergi, dia tidak pernah memintaku mengantarnya. Saat liburan musim panas, dia takut aku kepanasan. Saat liburan musim dingin, dia takut aku kedinginan. Sekarang dia sudah semakin keterlaluan. Aku menolaknya dengan tegas. Bukannya kamu sudah tahu jalannya. Aku tidak mau pergi. Suyan tidak marah meskipun ditolak. Dia hanya menjawab dengan pelan. Oh, aku tahu kamu sibuk. Ibuku yang mendengar itu meletakkan sumpit dan bertanya padaku. Chan Jingsho, apa yang membuatmu sibuk? Jangan bilang kamu mau pergi menemui gadis yang tidak dikenal lagi. Ya, aku beritahu kamu. Sekarang banyak sekali orang jahat.
Jangan sampai kamu tertipu. Aku tahu ibu sedang membicarakan kejadian terakhir kali saat aku ingin menemui kakak kelas. Tapi aku sudah lama tidak berhubungan dengan kakak kelas itu. Dia mungkin sudah menyadari bahwa aku tidak tertarik padanya. Hubungan kami sekarang sudah berada di level hanya memberi tanda suka tanpa memberi komentar di momen media sosial. Tapi Suyan masih belum mengetahuinya. Aku juga tidak ingin menjelaskannya padanya. Rasanya aneh. Aku tidak bisa memikirkan alasan saat itu. Surya membantu menjawabkan untukku. Chan Jingshu bilang dia bersiap untuk ujian pasca sarjana. Jadi memang tidak ada waktu. Tidak apa-apa. Aku juga hanya bertanya saja. Sudah lama tidak pulang. Sekarang harus pergi lagi. Agak merasa berat hati. Orang-orang yang biasanya tidak manja. Begitu mereka bermanja-manja, kekuatannya tidak terukur. Ibuku menatap Surya dengan perasaan tidak tega. Tidak apa-apa, nanti ibu ambil cuti untuk mengantarmu. Surya segera meletakkan mangkuknya. Tidak perlu, Tante, aku bisa pulang sendiri saja. Aku sudah berjanji padamu. Nenek akan menjagamu dengan baik. Jangan sungkan padaku. Xiaosu sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Kalau liburan sedang sibuk tidak usah pulang. Begitu pulang, semua cucian dan masakan di rumah dikerjakan olehmu. Chan Jingshu hampir jadi terlalu manja karenamu. Aku tidak terima. Aku juga memasak, tahu. Ibuku mengangguk sekadarnya. Iya. Mie sapi rebus, mie sayur asin, semuanya kamu yang buat. Lalu diberikan kepada Xiaosu untuk dimakan. Sampai dia mengira dirinya keracunan. Itu jelas karena kondisi fisiknya yang terlalu lemah. Dia tertular flu darimu. Surya menyela di saat yang tepat. Aku sudah berolahraga dengan rajin. Aku melotot padanya. Tunggu sampai kamu bisa konsisten melakukannya. Surya menatapku dengan senyuman. Yan, kata Chan Jingshu. Setujui aku. Jika aku bisa berolahraga sampai ke tingkat yang memuaskannya, dia akan menjadi pacarku. Plak, sumpit siapa yang jatuh ke lantai. Suyan sialan ini benar-benar semakin melunjak. Satu kalimat darinya membuat ibuku terus mengejarku dan bertanya, apakah itu benar? Aku menjawab dengan tidak sabar. Ini bahkan belum ada kepastian apa-apa. Percaya dia bisa olahraga. Lebih baik percaya kalau aku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Jangan bicara begitu. Xiaosu itu orang yang punya tekad. Apapun yang sudah dia putuskan untuk dilakukan, pasti akan berhasil. Sambil berkata begitu, ibuku menyenggolku. Ini namanya pasangan yang selama ini didukung akhirnya benar-benar bersatu. Ibuku tersenyum lebar sampai tidak bisa menutup mulutnya. Sejak kecil ibuku selalu memuji Suyan pintar dan pengertian. Beliau tidak membandingkanku dengannya. Hanya saja beliau sering berkata kepada Nenek Su, jika kedua anak ini bisa sedekat ini saat dewasa nanti, kita pasti akan jauh lebih tenang. Nenek Su tidak memiliki anak maupun cucu. Beliau baru mengadopsi Suyan saat usianya sudah 50 tahun. Kesehatan beliau kurang baik. Karena itulah Suyan sudah bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah sejak kecil. Ibuku, setelah bercerai, memutuskan hubungan dengan keluarganya, lalu menemukanku di rumah sakit. Aku dan Suyan tumbuh besar bersama sejak kecil. Dia hampir tidak punya teman di sisinya, kecuali aku. Tapi dia jauh lebih hebat dariku. Beasiswa sekolah setiap tahun selalu jatuh kepadanya. Saat libur musim dingin dan panas, dia juga sibuk mencari uang. Dia ingin Nenek Su segera hidup dalam kemewahan. Namun Nenek Su tidak sempat menunggunya hingga tahun pertama kuliah musim dingin itu. Nenek Su tertabrak mobil saat sedang berjualan sarapan. Saat dibawa ke rumah sakit, kesadarannya sudah tidak jelas lagi. Saat itu aku dan Suyan sedang berada di luar kota. Hanya ibuku yang menemani di sisinya. Begitu Suyan menerima kabar itu, dia bergegas kembali malam itu juga. Namun dia tetap tidak sempat melihat wajah neneknya untuk terakhir kali. Aku masih ingat Suyan hari itu. Kedua matanya memerah karena tertiup angin dingin. Namun tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Dia mengurus pemakaman dengan tenang. Setelah mengantar tamu terakhir yang datang melayat, ibuku bilang dia belum makan apapun seharian, dan memintaku untuk mengantarkan makanan hangat untuknya. Saat aku pergi ke rumahnya, Suyan berlutut tegak di depan foto neneknya. Punggungnya yang kurus tampak kaku seperti membeku. Aku melangkah pelan mendekatinya. Saat ingin memanggilnya, kata-kataku tertelan kembali. Wajah Suyan penuh dengan air mata, namun dia masih mencoba memaksakan senyum padaku. Dia berkata, Chan Jingshu, aku tidak punya keluarga lagi. Aku menjadi yatim piatu lagi. Hatiku terasa sangat pedih.
Aku tahu bahwa kata-kata penghiburan saat ini hanyalah omong kosong. Aku meletakkan kotak makan dan berlutut di sampingnya. Nenek Suyan, ada aku dan ibuku yang akan menjaganya. Tenanglah, aku tidak akan membiarkannya kedinginan atau kelaparan. Suyan menoleh menatapku, bibirnya bergetar sedikit, dan air matanya jatuh kembali. Aku tersenyum padanya. Cepatlah makan. Jika kamu sampai jatuh sakit karena lapar, Nenek Su akan menyalahkanku karena tidak menjagamu dengan baik. Sebelum aku selesai bicara, Suyan tiba-tiba memeluk erat. Kekuatannya begitu besar seolah ingin menyatukan aku ke dalam tubuhnya. Dia membenamkan wajahnya di bahuku dan berkata dengan suara teredam, "Chan Jingshu, terima kasih." Aku membalas pelukannya dengan lembut, menepuk-nepuk punggungnya. "Suyan, kamu bukan yatim piatu. Aku akan selalu menemanimu." Orang di pelukanku tertegun sejenak, tubuhnya sedikit gemetar. Suaranya juga terdengar sangat serak. Setelah sekian lama baru dia berkata, "Jangan pernah berpisah dengan kami. Mungkin kami memang sudah tidak terpisahkan sejak lama. Tapi saat Suyan bilang dia menyukaiku, aku masih merasa ada yang aneh." Aku membungkus diriku di dalam selimut, mengakui dalam hati bahwa aku sedang menyalahkan diriku sendiri, karena selalu merasa kasihan padanya. Setelah Suyan masuk sekolah, komunikasi kami perlahan berkurang, terutama karena aku tidak punya waktu. Sebaliknya, Suyan seperti merak yang sedang memamerkan ekornya. Setiap hari dia akan mengirimkan foto setelah berolahraga, karena kulitnya putih. Bagian tulang selangkanya tampak kemerahan samar. Terlihat sangat cantik dipandang. Tapi aku tetap memberikan komentar tanpa ampun. "Biasa saja, masih harus berlatih lagi." Dia membalas dengan emoji kucing yang sedang menangis. Seminggu kemudian, dia bertanya padaku, karena sudah absen olahraga selama 7 hari, dia ingin meminta satu permintaan. "Bisakah kamu menghapus orang itu?" Aku membalasnya dengan perasaan antara kesal dan geli. "Dasar picik." Dia pun tidak membantah. "Chan Jingshu, kamu baru menyadarinya sekarang." Aku tertawa karena tingkahnya. Aku tidak ingin merahasiakannya lagi darinya. Sudah lama tidak berhubungan. Aku dan kakak kelas itu memang tidak pernah berpacaran. Dia dengan semangat mengirim beberapa stiker kucing yang berputar-putar. "Chan Jingshu, kalau begitu, bisakah kamu mulai menyukaiku? Lihat nanti saja." Saat absensi sudah genap 3 bulan, Suyan tiba-tiba datang ke kampusku. Dari kotanya ke kampusku membutuhkan waktu lebih dari 5 jam dengan kereta cepat. Namun Suyan berkata dengan santai bahwa dia merindukanku. Jadi dia sekalian mampir untuk melihatku. "Kamu yakin hanya sekalian mampir?" Dia menjawab dengan serius. "Aku juga ingin kamu memeriksa hasil latihanku. Hasilnya, foto pasti ada perbedaannya dengan aslinya. Aku ingin kamu memeriksanya sendiri dengan tanganmu." Wajahku seketika memerah. "Suyan, diamlah. Kamu sekarang semakin tidak tahu malu." Dia menyentuh ujung hidungnya, merasa agak malu. "Yang utama adalah aku merindukanmu." Seperti biasanya, dia menemaniku makan dan minum. Apapun yang kukatakan, dia selalu setuju. Setelah hari gelap, aku mengantarnya kembali ke hotel. Setelah menggesek kartu pintu, aku bersiap untuk pergi. Suyan tiba-tiba menarik tanganku. "Chan Jingshu, kamu belum memeriksanya." Wajahnya terlihat seperti sedang meminta pujian. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Aku menarik tanganku, melipat lengan, dan memperhatikannya. Dia percaya diri sekali. "Boleh juga." Suyan segera melepas jaketnya. Beberapa helai rambutnya berdiri, sedikit berantakan. Dadanya naik turun. Dia bertanya dengan gugup kepada Chan Jingshu, "Coba sentuh, apakah ini tekstur yang kamu suka?" Kulit yang hangat dan halus dengan garis perut yang terbentuk jelas. Wajahku terasa panas membara. Aku segera menarik tanganku kembali. Detak jantungku berdebar kencang. Tapi aku keras kepala. "Lumayanlah. Cukup oke." Kedua tanganku berada di belakang punggung. Aku memainkan ujung jariku. Tak bisa melupakan sensasi sentuhan tadi. Suyan menatapku dengan wajah polos. "Ada apa? Apa masih kurang?" Aku tahu aku kurang melatih bagian bokong akhir-akhir ini. Latihannya agak kurang. Pandanganku perlahan turun mengikuti perkataannya. Terhenti pada bagian bokongnya. Aku terburu-buru memalingkan wajah, menutup mulutnya yang masih bergumam. "Sudah, berhenti bicara." Setengah wajah Suyan yang terlihat. Bulu matanya yang panjang bergetar. Matanya yang jernih berkedip. Sekali lagi menggetarkan hatiku. Kapan dia menjadi begitu menggoda?
Apakah karena mulutnya tertutup? Pasti karena itu, aku menarik tanganku ke belakang punggung. Namun pergelangan tanganku dicekal dan didorong ke arah pintu. Aku sedang berusaha keras menjadi sosok yang kamu sukai. Bolehkah aku meminta hadiah? Hadiah apa yang kamu mau? Suyan membungkuk mendekat, napasnya meniup pelan di samping wajahku. Aku ingin menciummu. Aku lupa menolak. Detik berikutnya, aku dicium olehnya dengan lembut. Bibir yang hangat saling menempel. Aroma tubuhnya menyatu dengan aromaku, membuat kepalaku terasa pening. Dia sedikit menjauh. Dahinya bersandar di bahuku sambil terengah-engah. Chan Jingshu, kamu bilang akan memberiku hadiah. Aku ingin menciummu lebih lama, boleh tidak? Aroma tubuhnya jelas adalah aroma yang ku kenal. Tapi Suyan malam ini sangat menggoda. Aku memejamkan mata, merangkul lehernya, dan menggigitnya sekali. Aku dipeluk erat dalam pelukannya, seolah-olah aku bersembunyi di dalam pondok kayu dengan perapian saat badai salju. Rasa aman ini membuat hidungku terasa perih. Hampir saja aku menangis. Awalnya hanya ciuman singkat, tapi kami berdua perlahan kehilangan kendali. Perasaan kami sangat meluap-luap. Tiba-tiba dia mendorongku menjauh, menutup hidungnya, dan berkata dengan suara pelan, Chan Jingshu, tunggu sebentar. Aku belum tersadar sepenuhnya. Setelah melihat darah merembes dari sela-sela jarinya, aku pun tertegun. Segera mengambil beberapa lembar tisu dari meja nakas dan menekannya ke hidungnya. Ada apa denganmu? Wajah Suyan memerah. Dia menatapku dengan perasaan tidak enak. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak bertemu denganmu. Aku sedikit merindukanmu. Aku meliriknya dengan kesal. Ini ciuman pertama, tahu. Suasana yang sudah bagus malah jadi berdarah-darah gara-gara dia. Padahal aku belum melakukan apa-apa. Kamu sudah mimisan sebanyak ini. Menurutku kamu. Kata-kataku terhenti tiba-tiba. Tisu di tangannya dengan cepat terendam darah. Suara serak Suyan hampir terdengar seperti ingin menangis. Chan Jingshu, cepat berhenti bicara. Aku tidak tahan. Aku merasa tertekan sejenak, melihat telinganya yang tetap merah padam. Aku tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar terlalu polos. Bersama Suyan ternyata tidak semalu yang kubayangkan. Kami terlalu saling mengenal. Bahkan ingin bertengkar pun sulit. Kami bertemu seminggu sekali. Aku sengaja mencari masalah. Berikan ponselmu padaku. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar rajin berolahraga. Suyan dengan patuh menyerahkan ponselnya. Aku memeriksa catatan olahraganya. Setiap hari targetnya tercapai. Karena rasa penasaran, aku diam-diam melirik WeChat-nya. Orang-orang bilang hubungan jarak jauh itu tidak stabil. Ada orang yang melaporkan jadwalnya padamu, sambil bermesraan dengan orang lain. Tapi daftar teman Suyan hanya ada beberapa puluh orang, dan kolom obrolanku dipasang di posisi teratas. Tiba-tiba dia mendekat ke arah Chan Jingshu. Apakah aku sangat penurut? Dengan wajah datar, aku mengunci layar ponsel dan mengembalikannya padanya. Kalau begitu, apakah Chan Jingshu ingin memberiku hadiah? Aku menutup mulutku dan memelototinya. Dia mulai lagi. Setelah kejadian mimisan saat berciuman terakhir kali, aku tidak berani lagi membiarkan Suyan menciumku sebebas itu. Dia menyadari kewaspadaanku, lalu tersenyum dan mencium punggung tanganku. Aku ingin pergi berwisata bersamamu. Bukankah kamu sangat ingin melihat gunung salju? Aku memang pernah mengatakannya padanya. Ingin pergi ke gunung salju Yulong untuk melihat romansa pemandangan langit dan bumi yang menyatu. Tapi entah karena waktunya tidak cukup, atau dananya yang tidak mencukupi. Selalu saja ada banyak alasan. Hingga akhirnya Suyan duduk tegak. Kali ini proyek baru kami mendapatkan bonus 100.000. Semuanya akan kuberikan padamu. Ayo kita pergi berlibur berdua. Melihatku terdiam. Dia mengira aku tidak ingin pergi. Dengan suara lembut dia berkata, Chan Jingshu, selain wisata musim semi dan musim gugur yang diadakan sekolah, kita belum pernah pergi berlibur berdua saja. Itu memang benar. Saat kecil, ibuku sibuk jadi aku sering dititipkan di rumah Suyan untuk bermain. Neneknya menjaga kami seperti harta karun. Tidak membiarkan kami keluar dari kompleks perumahan satu langkah pun. Kami baru punya kesempatan bermain keluar setelah mulai sekolah. Setelah dia mengatakannya seperti itu, aku pun merasa sedikit tertarik. Kalau begitu aku pesan tiketnya, kita ambil penerbangan Jumat malam langsung ke Lijiang. Saat memesan kamar, Suyan menatapku. Chan Jingshu, pesan 2 kamar saja. 1 kamar untuk menghemat uang. Suyan terbatuk pelan. Tapi kalau pesan 1 kamar,
Apa kamu tidak takut padaku? Aku menatapnya selama beberapa detik. Ya, aku memang cukup takut padamu. Dengan kondisi fisikmu yang seperti ini, jika sampai mimisan lagi, atau terkena penyakit ketinggian, aku tidak akan bisa menikmati liburannya. Wajah Suyan memerah. Yang kemarin itu hanya kecelakaan. Tubuhku sekarang sangat sehat. Kalau tidak percaya, coba saja. Begitu dia selesai mengatakan itu, kami berdua tertegun. Tatapan kami bertemu. Melihat wajah satu sama lain yang memerah. Aku mengulurkan tangan dan mencubitnya. Bicara apa sih kamu? Dia meminta maaf dengan suara pelan. Maaf, aku bukan bermaksud begitu. Tempat tidur kayu di penginapan bergaya klasik itu berada di dekat jendela. Sekali mendongak, bintang-bintang bisa terlihat. Namun saat menoleh dan melihat Suyan, udara terasa aneh dan menyesakkan. Anu, kamu mandi duluan saja. Suyan berbalik untuk merapikan barang-barangnya. Berkata dengan suara tertahan, lebih baik kamu saja yang mandi duluan. Aku tidak sungkan padanya. Aku mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Baru kemudian aku menyadarinya. Kenapa percakapan tadi terasa begitu aneh? Bukannya dulu kami pernah tidur di satu ranjang yang sama. Tapi malam ini, mungkin karena lingkungannya yang asing. Atau mungkin karena perkataan Suyan tadi. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Setelah aku membalikkan badan dan berbaring telentang, Suyan juga berbalik menghadapku. Chan Jingsho, kamu tidak boleh bicara. Aku benar-benar takut dia akan mengatakan sesuatu yang memalukan lagi. Jadi aku memeluknya. Dia menyahut dengan nada manja, mengulurkan tangan dan diam-diam mengaitkan jarinya dengan jariku. Aku merasa seperti kembali ke masa sekolah dasar. Saat sekolah pertama kali mengadakan Dharma Wisata musim semi, aku sangat senang sampai tidak bisa tidur. Nenek menyiapkan sosis dan jeli untukku, dan juga mie instan kering. Aku membawa 2 porsi untuk setiap jenisnya. Dan semuanya aku berikan padamu untuk dimakan. Aku tersenyum. Itu karena ibuku tidak mengizinkanku makan camilan. Saat kecil aku tidak pernah mengerti mengapa Suyan boleh makan camilan, sedangkan aku tidak boleh. Ibuku selalu bilang kalau aku makan camilan, aku tidak akan mau makan nasi. Suyan tidak pernah pilih-pilih makanan. Neneknya membelikan camilan untuknya, tapi dia tidak mau memakannya sendiri. Terkadang karena merasa kesal, aku bilang ibuku pilih kasih, lebih suka Suyan, dan tidak suka aku. Dia begitu marah sampai menyuruhku menghadap tembok untuk merenungi kesalahanku. Tapi dia tetap tidak tega memukulku sekalipun. Membicarakan hal-hal masa kecil, membuat suasana hati menjadi jauh lebih rileks. Suara Suyan terdengar sangat lembut di tengah kegelapan malam. Chan Jingsho, apa kamu masih ingat? Kamu paling suka jeli rasa persik. Tentu saja aku ingat. Sampai sekarang pun aku masih sangat menyukai Suyan. Aku ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Chan Jingsho, pasta gigi yang kugunakan hari ini rasa persik. Aku tiba-tiba menoleh menatapnya. Aku melihat Suyan menatapku dengan tatapan yang membara. Daun telinganya yang putih mulai memerah. Perlahan mendekat hingga napas kami terasa. Begitu dekat hingga saling bertautan. Aku bisa mendengar jantungku berdegup kencang di dalam dada. Saat ciuman hangatnya mendarat di bibirku, aku segera menghalangi wajahnya. Tidak boleh. Besok kita harus bangun pagi. Atmosfer saat ini terlalu mendukung. Aku takut sekali kita berciuman. Akibatnya tidak akan bisa terkendali. Suyan tertegun. Sudut matanya perlahan melengkung dan bahunya bergetar. Dia sedang menahan tawa. Aku mengulurkan tangan dan memukulnya sekali. Apa yang kamu tertawakan? Suyan tidak menghindar. Dia tertawa bahagia. Chan Jingsho, aku hanya ingin menciummu. Tidak terpikir untuk melakukan hal lain. Bibi belum tahu kalau kita berpacaran. Kupikir kamu juga akan bisa menahannya. Aku membalikkan badan membelakanginya. Membenamkan wajahku ke dalam selimut. Menutupi telingaku yang sudah memerah padam. Suyan, kenapa kamu banyak bicara sekali? Tutup mulut kecilmu itu. Cepat tidur. Bagaimana mungkin aku mengakui bahwa akulah yang takut kehilangan kendali? Itu terlalu memalukan. Keesokan paginya, Suyan bangun lebih dulu dariku. Setelah selesai bersiap-siap, dia keluar, meninggalkan kamar mandi untukku. Saat aku sudah selesai bersiap, dia sudah membelikan sarapan. Perjalanan ini adalah ide mendadak. Bahkan rencana perjalanannya baru dibuat saat di jalan. Pemberhentian pertama, kami pergi ke Blue Moon Valley. Aku khawatir jika kami mendaki gunung terlebih dahulu. Hari kedua hanya bisa berbaring istirahat di penginapan. Tidak akan bisa pergi kemana-mana lagi.
Tempat seperti Yunan ini penuh dengan pemandangan indah. Begitu mendarat, suasana hati sudah terasa lega. Yunan di awal musim semi. Suhu di pagi hari sangat rendah. Saat berbicara, uap putih keluar dari mulut. Suyan menggendong tasnya. Tangan lainnya menggandengku dengan alami. Jari-jari kami saling bertautan erat. Dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Naik bus. Setelah sampai di Blue Moon Valley, matahari tepat berada di tengah langit. Sinar matahari menyinari permukaan air. Setiap riak air berkilau dengan cahaya kecil yang indah. Wah, indah sekali. Suyan yang berada di belakangku tertawa kecil. Memang sangat indah. Saat menuju pemberhentian berikutnya, aku memintanya mengirimkan foto-foto yang dia ambil. Baru aku sadar bahwa aku sibuk memotret pemandangan, sedangkan dia sibuk memotretku. Aku tidak bisa menahan wajahku yang memerah. Kenapa kamu seperti ini, Suyan? Dia mengedipkan matanya, berkata dengan polos. Aku hanya ingin mengabadikan ekspresi bahagiamu. Sudah, kamu tidak boleh bicara lagi. Hanya bisa bicara manis yang menggoda, membuat orang ingin menciumnya dengan erat. Di sepanjang jalan, kami membeli banyak makanan dan minuman. Semua yang tidak habis kuberikan kepada Suyan. Aku sengaja menggodanya. Kalau kamu makan terus seperti ini, apa ototmu tidak akan hilang lagi? Dia justru terlihat tenang. Tidak akan. Aku akan berolahraga nanti malam setelah kembali. Bicara soal itu, aku baru melihat foto-fotonya setelah fitness. Aku belum pernah melihat keenam saat dia berolahraga. Aku merasa sedikit penasaran. Malam itu, Suyan memuaskan rasa penasaranku. Dia melepas jaketnya lalu melakukan sit-up. Setiap bagian kulit tubuhnya mengencang mengikuti irama gerakan. Ditambah lagi kulitnya yang memang putih. Setelah sedikit berolahraga dan aliran darah meningkat, kulitnya tampak berwarna merah muda pucat. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Hanya saja, Suyan, kamu tidak boleh mengeluarkan suara lagi. Dia berhenti dan menoleh menatapku. Keringat membasahi poni rambut di dahinya. Matanya pun terlihat lembab. Aku menutup telingaku. Kalau begitu kamu tidak boleh melakukannya lagi. Cuma 2 hari saja. Tidak perlu absen olahraga. Dia dengan patuh berdiri dan berjalan menghampiriku. Kalau begitu aku pergi mandi dulu ya. Aku tidak ingin dia melihat wajahku yang sedang memerah. Pergi, pergi, pergi. Suara Suyan terdengar lembut. Namun saat terengah-engah, suaranya menjadi serak, membuat hati siapapun merasa gelisah. Sepanjang malam itu aku menjauh darinya. Seperti saat kami kecil yang menggambar garis batas. Aku menggunakan bantal untuk membuat pembatas di antara kami. Suyan menghela napas pasrah sambil memegang dahinya. Bukan begitu, Chan Jingshu. Kamu menjagaku seperti ini. Aku bisa saja memesan kamar satu lagi. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Sebelum Bibi menerimaku menjadi menantunya, aku tidak akan menyentuhmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku menoleh dan berkata padanya, ini untuk menjagaku darimu, dan kamu tidak boleh bicara lagi. Tutup mulut kecilmu itu. Suyan akhirnya terdiam, namun tak lama kemudian, dia bergumam pelan. Sebenarnya, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padaku. Aku berpura-pura tidak mendengar. Menatap hidung, menatap hati, lalu tidur. Hari ini kami harus mendaki gunung salju. Tapi cuaca tidak mendukung. Tengah malam hujan mulai turun. Rintik-rintik, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Aku mengernyitkan dahi. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat pemandangan gunung emas yang tersorot matahari. Suyan mengusap kepalaku. Kita sudah sampai di sini. Mari kita lihat dulu. Saat kami berdiri di kaki gunung di bawah guyuran hujan, kabut menyelimuti segalanya. Sama sekali tidak bisa melihat bentuk gunungnya. Namun Suyan dengan suasana hati yang baik menarikku untuk berfoto bersama. Di foto itu, aku memakai jas hujan, mengernyitkan dahi, dengan wajah yang terlihat tidak senang. Jelek sekali. Cepat hapus. Sangat lucu. Tidak jelek sama sekali. Suyan, kamu sengaja ya? Dia tersenyum manis sambil merangkul bahuku. Baik, baik, baik. Kalau begitu mari kita foto sekali lagi. Aku berusaha memaksakan senyum. Menunggu dia menekan tombol rana. Siapa sangka dia tiba-tiba mendekat dan menciumku. Chan Jingshu, aku menyukaimu. Kamera merekam ekspresi terkejutku. Suyan tersenyum sambil mengirim foto itu ke ponselnya. Aku ingin mengunggahnya di momen. Aku kesal dan memukulnya. Nanti kalau ibuku tahu, dia pasti akan bertanya macam-macam. Suyan menggenggam tanganku, membawanya ke bibirnya, dan menciumnya dengan lembut.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaanku dengan semua orang. Telingaku terasa panas. Dengan terburu-buru aku menarik tanganku. Ini masih di tempat umum. Kamu berani sekali berbuat lancang. Hati-hati, aku akan mengadu pada ibuku. Tak disangka, begitu kata-kata itu terucap, notifikasi transfer dari ibuku langsung masuk. Bersenang-senanglah kalian. Sayangku dan Xiaosu bersama-sama. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Ibu tertawa lebar. Melihat kalian berdua bahagia, hatiku merasa puas. Simbol hati. Aku dengan gusar berdiri dan membuka Moments. Aku melihat caption yang diposting Suyan. Menemani orang yang dicintai melihat gunung dan air. Melihat hujan dan segala benda. Kebahagiaan ada di mana-mana. Orang pertama yang memberi like adalah ibuku. Dia bahkan berkomentar agar kami hidup bersama sampai tua. Aku tertawa terharu. Bersandar di pelukan Suyan. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Ibuku sudah mengunci kita berdua. Suyan tersenyum lembut dan berkata, aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk pergi. Setelah berkata begitu, dia menunduk dan menciumku. Di kaki gunung salju, hujan dan kabut menyelimuti. Pelukan Suyan melindungiku dari angin dan hujan. Dulu kita sudah berjanji untuk selalu menemani satu sama lain. Janji adalah janji, terkunci selamanya.